Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum kita memulai, saya mau menyapa teman-teman media dulu dengan tertib yang kita laksanakan karena pasti ini memberikan cahaya untuk kita semua. Pergi menonton MotoGP di Mandalika. Pulangnya berenang di Pantai Kuta. Para pembalap bertanding dengan luar biasa. Mari dukung wisata Mandalika yang semakin mendunia. Ya baik, salam kenal rekan media. Mungkin ada sebagian yang belum kenal dengan saya, termasuk dengan Pak Menteri, mungkin lupa dengan saya Pak. Baik, saya Septriana Tangkari, Direktur IKM, Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang akan memandu jalannya konferensi pers pada sore hari ini. Sore ini teman-teman media dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dunia internasional telah menyaksikan jalannya race MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun 2023 ini suatu kebanggaan dan kita bisa menyaksikan seluruhnya dengan lengkap dan seluruhnya tidak ada pun kendala yang sesuatu banyak karena seluruhnya sehat. Ada yang jatuh, ada yang apa, tapi semuanya alhamdulillah semua kendala-kendala itu bisa dijalani oleh seluruh race yang hadir di Indonesia pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih telah hadir di Media Center Indonesia, narasumber kita yang hebat yang kita tunggu-tunggu, Bapak kita yang ganteng yang selalu memberikan nuansa, semua nuansa kebaikan untuk kita dan nuansa untuk Indonesia lebih wonderful. Baik, kita sapa Mas Menteri kita yaitu di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih banyak Bapak telah hadir bersama-sama kita. Di sini juga nanti mungkin menyusul ada Direktur Utama ITDC yaitu Mas Ari Arispati, dan tidak orang paling hebat yang ada di samping Bapak ini selalu ada terus Pak. Keduanya yaitu Deputi Bidang Pemasaran Ibu Mimada Ayu Martini. Terima kasih banyak Ibu. Dan di sini juga ada Bapak Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, Bapak Vincentius Jemadu. Mungkin kalau nggak ada Pak Jemadu kita nggak ada hadir di sini hari ini. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Ya, baik Bapak Ibu semua, mungkin ada beberapa pertanyaan atau bahasan dari Mas Menteri. Ya, monggo Pak Ari. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ari meskipun tempatnya sempit ya. Monggo Bapak. Baik, di sini kita juga sudah minta penjelasan, mungkin beberapa yang harus kita minta kepada Bapak khususnya. Monggo Pak Direktur. Nggak jalan nih Pak Fajar, terima kasih banyak. Ya, baik teman-teman semua di sini sudah menunggu Pak. Jadi sudah semangat sekali teman-teman menyaksikan telah hadir Bapak hari ini. Yang ingin kita pertanyakan seputar pelaksanaan MotoGP Pak. Itu satu. Sejauh mana sih Pak perbedaan antara tahun ini dan tahun kemarin? Tapi saya rasa ini lebih menyegar karena kita lihat udara dan cuaca suasananya tuh baik sekali, didukung. Kemudian dukungan Kementerian Parekraf dalam ajang MotoGP dari sisi Wonderful of Indonesia. Kemudian ada set event MotoGP hari ini Bapak, seberapa kuat kita melihat banyak sekali teman-teman yang hebat yang di sini. Tapi tempat sini menang loh Pak. Kemudian ya juara 2. Itu kemudian MotoGP sebagai ajang promosi destinasi super prioritas. Bagaimana kita menindaklanjuti atau melihat dari sisi ekonomi, dari sisi pariwisata, dan dari kelengkapan keseluruhannya. Mari Bapak silakan dengan penuh semangat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Septi Tangkari, moderator kita yang tentunya kami atas nama Menparekraf dan ITDC, Pak Ari dan Pak Ahmad Fajar mengucapkan terima kasih Kominfo yang telah memfasilitasi Media Center dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk Kominfo. Seperti yang Bapak Ibu lihat sendiri di teman-teman media,
balapan MotoGP 2023 ini sangat-sangat spektakuler. Saya baru saja menyerahkan persembahan masyarakat NTB kepada para pemenang, yaitu produk ekonomi kreatif komunitas keris Pasek NTB. Dan Quartararo bilang spektakuler, Vinales bilang amazing, dan tentunya Peko karena sekarang nomor 1 lagi, dia menyampaikan bahwa ini adalah wonderful Indonesia. Ini adalah sirkuit yang terindah dan favorit dari para riders, para pebalap. Ini pengalaman pertama kita di luar COVID. Kalau tahun lalu itu dalam periode COVID, dan ini sudah menembus 102.000 kunjungan atau pengunjung yang datang hari ini. Ini kita sangat bersyukur, dan di atas target dari kami sekitar 100.000, dan target ini sudah target yang sangat tinggi. Terima kasih kepada dukungan masyarakat NTB, terima kasih kepada dukungan semua pihak, dan ini langsung berdampak langsung kepada masyarakat lokal. Bukan hanya produk ekonomi kreatif, tapi juga hotel-hotel semua terisi, homestay juga sangat menikmati lonjakan dari kunjungan, dan sekarang Mandalika terbukti menjadi kawasan pariwisata terpadu yang berkelanjutan. Tepuk tangan untuk Mandalika. Dan kesempatan ini kami menempatkan branding Wonderful Indonesia atau nation branding di sejumlah titik di Mandalika, karena kita berhasil negosiasi dengan Dorna, dan ada 119 media partner internasional yang menjangkau 200 negara dengan jumlah penonton yang akan verifikasi mencapai hampir 500 juta penonton. Dan ini melihat placement Wonderful Indonesia, apalagi di titik-titik terakhir. Kalau kita lihat 1, 2, 3-nya ini sangat dekat. Peko, Vinales dan Fabio ini sangat dekat. Dan yang nomor 4 ini justru tim Wonderful Indonesia juga. Jadi Fabio Di Giantonio juga ada di posisi 4. Jadi di tikungan 16 dan 18 tadi, waktu lagi seru-serunya di penghujung, keluarlah branding, nation branding Wonderful Indonesia. Dan di Bukit 360, sayangnya saat Jorge Martin tadi terjatuh, itulah Wonderful Hill, yaitu Bukit Wonderful Indonesia. Juga ada di Start Race, di Videotron, dan di iklan bumper. Dan sebelum race mulai juga ada di camper ride ya, yang keliling tadi. Terima kasih yang disebut sebagai Riders Bus, membawa pembalap MotoGP berkeliling. Dan kami juga ingin menyampaikan kabar gembira bahwa kita telah memperpanjang kerjasama dengan Gresini Racing untuk mempromosikan Wonderful Indonesia di series tahun depan untuk seluruh kegiatan 2024-2025. Saya ingin apresiasi semua pihak, karena ini juga bukan hanya bagian daripada MotoGP, tapi menghadirkan Mandalika sebagai epicentrumnya motorsport, karena ada Mandalika Racing Series, ada juga Lombok Subawa Motocross Competition, ada Lombok Food Festival, dan berbagai event lain di Mandalika di sini. Saya ingin mengajak semua jangan hanya rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat race, tapi harus jadi rojali, rombongan yang belanja dan beli produk ekonomi kreatif. Yes. Dan alhamdulillah data kunjungan juga meningkat, tingkat hunian di atas 70%. Tepuk tangan untuk ITDC. Dan kami akan mengkaji dampak ekonomi secara keseluruhan, tapi kami targetkan sekitar 4,5 triliun rupiah, yang merupakan angka yang menyamai tahun lalu, tapi kita harapkan akan ada peningkatannya. Kita akan berharap lebih banyak lagi kerjasama yang baik di antara kita semua. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan kepada Bu Septi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Jadi ini adalah kebanggaan kita ya untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa Wonderful Indonesia tampil mendunia. Nah, tepuk tangan dong sekali lagi, ini upaya yang sangat kuat dari Bapak Menteri kita. Dan insya Allah dari bidang ekonomi ya Pak ya, ini tidak tanggung-tanggung pendapatan kita
melaksanakan kegiatan Wonderful Indonesia ini mencapai 4,5 triliun. Artinya ini adalah kebahagiaan kita semua, masyarakat Indonesia, khususnya Lombok Tengah, kemudian Provinsi Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan suatu kebanggaan, dan untuk dunia Indonesia juga memberikan suatu kebanggaan. Mungkin di sini sudah hadir Pak Ari. Monggo Pak Ari mungkin bisa menyampaikan sejauh mana risk yang kita lakukan serta persiapan pada saat pelaksanaan sampai 1-2 hari ini yang kita lakukan, Bapak. Silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, shalom, salam bahagia buat kita semua. Sebelumnya saya mau mengajak tepuk tangan dulu buat Kemenparekraf. Pertama-tama karena memang event ini bukan sekedar event racing. Event ini sebenarnya adalah panggung di mana Indonesia harus diakui oleh dunia lain. Dan itulah yang tadi disebut oleh Pak Menteri bahwa inilah Indonesia. National branding kita sudah bukan lagi sekedar kelasnya di Asia. Bukan hanya sekedar kelasnya di 2 benua, tapi sudah hampir lebih dari 200 negara yang harus mengakui kita. Dan kita selayaknya bangsa yang besar, kita harus bisa terus mengangkat apa yang memang menjadi potensi di negara kita sendiri. Jadi pertama-tama itu yang mau saya sampaikan. Mengenai racing, memang perjalanan racing tahun ini sudah syarat dengan banyak sekali perbaikan. Karena kebetulan saya baru 1 tahun bertugas di TDC, dan pada saat setahun yang lalu tepat saya bertugas langsung memiliki list di mana banyak perbaikan yang harus dilakukan setelah MotoGP pertama, yang tentunya kalau saya membaca dari beberapa pemberitaan banyak sekali catatan-catatan. Tapi menurut saya wajar, karena kalau tidak ada yang pertama, tentunya kami tidak bisa melakukan banyak sekali perbaikan. Ini pun juga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kami tahun ini didukung besar oleh Kemenparekraf dengan branding yang sungguh sangat luar biasa, Wonderful Indonesia, ini kesempatan kami untuk tahun depan mungkin ajang ini harus lebih global lagi. Kami tadi juga sudah mendapatkan banyak sekali masukan, terutama saya, bukan hanya dari tamu-tamu dalam negeri, tapi juga banyak sekali tamu dari luar negeri yang mengeluhkan sebegitu sulitnya untuk menjangkau Mandalika. Baik itu dari pesawat, baik itu dari akses laut ataupun akses darat. Ini merupakan catatan untuk kami. Walaupun tentunya ITDC sebagai perusahaan pengelola dan pengembang kawasan pariwisata terpadu bukan domainnya untuk ngurusin pesawat dan lain-lain. Tapi itu menjadi catatan. Jadi setiap tahun tentunya menjadi catatan. Dan pekerjaan setahun ke depan tentu mulai akan kami kerjakan setelah selesai dari tugas MotoGP yang tahun 2023 ini. Apa yang sebenarnya sangat berbeda dari tahun ini dan tahun lalu? Ya tentunya masalah traffic. Karena pada saat tahun lalu, seminggu setelah saya ditugaskan sebagai dirut ITDC, pertama kali file yang saya buka adalah apa yang menjadi penyebab traffic tahun lalu. Dan akhirnya dengan menguraikan sebegitu masalah, kelengkapan dari infrastruktur dasar, penambahan dari jumlah jalan yang dulu, yang tahun lalu itu cuma 15 kilo, tahun ini kami sudah mencapai 36 kilo di dalam kawasan saja. Tahun lalu jumlah kantong parkir cuma 5.000, itu gabungan roda 2 dan roda 4, totalnya 5.000. Tahun ini 37.500. Jadi kenaikannya sudah 7 kali lipat daripada tahun lalu. Nah, hal-hal ini terus kami akan perbaiki. Tentunya tahun ini juga masih jauh dari sempurna. Saya yakin beberapa hal perlu kita perbaiki mengenai promosi, mengenai keterlibatan komersial yang patut memang harus mendapatkan dukungan dari Dorna. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu benar sekali. Kami, saya dan tentunya dibantu oleh Kemenparekraf berhasil meyakinkan kepada Dorna bahwa mereka harus benar-benar menganggap kami sebagai negara besar, sehingga promosi-promosi yang kami lakukan juga tidak
cuma kelas yang teri gitu loh. Kita harus yang kelasnya kelas besar. Apalagi kemarin dari Kemenparekraf berhasil meyakinkan Dorna bahwasannya kita harus melakukan parade di Mataram. Karena tahun lalu parade kami di Jakarta, dan ini menjadi sebuah prestasi walaupun sekali lagi banyak sekali catatan. Dorna juga masih meragukan tadinya. Terus kami bilang pada saat ketemu Dorna bahwasannya MotoGP ini udah menjadi ikonnya Nusa Tenggara Barat. MotoGP ini udah menjadi sebuah kebanggaan nasional. Jadi event ini bukan event ITDC lagi, event ini adalah event Indonesia. Jadi mereka harus bisa sejalan dengan tujuan dan niatan besar kita. Jadi saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih buat Kemenparekraf dan tentunya dukungan dari teman-teman. Saya juga sangat bersyukur cuaca sebegitu baik. Di beberapa lab terakhir malah dikasih sedikit mendung. Malah ini infonya besok hujan, Bapak Ibu. Jadi ternyata memang doanya dari Mas Menteri ini benar-benar baik. Jadi kita ini langsung dikasih mendung, infonya besok hujan, Pak Menteri. Jadi memang pas sekali hujannya. Saya rasa gitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dong untuk Pak Ari yang telah memberikan semua apa saja yang disampaikan pada sore hari ini. Baik teman-teman, mungkin ada tambahan dari Pak Ibu? Oke, kita buka tanya jawab ya. Mungkin sebutkan nama dan medianya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Rosita dari medialintasmandalika.com. Mungkin saya akan bertanya sedikit tentang sirkuit ke Pak Ari Respati. Dari catatan saya di kualifikasi kedua kemarin ada 5 pembalap yang crash di tikungan 11. Dan hari ini di main GP-nya ada Johan Zarco yang crash juga di tikungan 11. Di luar hawa-hawa mistis atau gosip-gosip mistis di balik itu, apakah ada ada penjelasan yang ilmiah terkait hal itu? Dan FYI untuk Mas Menteri, sebelum COVID ada direct flight dari Perth ke Lombok. Dan kemarin saya udah keliling nanyain tamu-tamu, ternyata mereka sebagian besar dari Australia. Jadi mungkin, iya betul. Jadi mereka datang lewat Bali. Dan mungkin nanti Mas Menteri boleh minta tolong agar direct flight tersebut dikembalikan lagi dari Perth ke Lombok. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rosita. Mungkin langsung saja ya Pak ya, Ari silakan. Mungkin habis itu nanti dengan Ahlinya sirkuit saya silakan kepada Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Saya direktur keuangan, Pak. Jadi ngitungnya. Jadi gini, mungkin kita harus hilangkan hal-hal yang mistis dan sebagainya. Tapi memang tikungan itu yang saya rasakan sendiri waktu nyobain pakai CBR. Nah, CBR itu satu adalah memang tingkat kesulitannya paling tinggi. Kalau kita mepet ke sini kita bisa jatuh. Tapi kalau ke sana kita melebar, melanggar, jadi kena penalti 1 lap. Nah, itu kesulitannya memang cukup tinggi sehingga harus waspada. Buktinya pembalap lain bisa kok gitu. Ya, satu itu. Yang kedua adalah tikungan-tikungan yang sudah diuji itu masing-masing, seperti kemarin saya dan Mas Ari menemani Bu Deputi negosiasi dengan Dorna itu di Motegi. Ada tikungan yang punya kesulitan sendiri, banyak orang jatuh, berarti memang sulit gitu. Nah, itunya gimana? Kita standarnya gimana? Memang susah? Enggak, karena semuanya sudah dihitung dan mendapat homologasi dari FIM. Ya, jadi kalau FIM sudah memberikan homologasi berarti nothing wrong dengan lapangannya, tapi tingkat kesulitannya kalau golf, Mas Menteri, kalau golf itu tingkat yang kesulitannya, yang handicapnya paling susah, paling kecil gitu. Jadi, nah itu jadi semuanya sudah standardized. Hanya memang tikungan itu yang seringkali orang pembalap harus hafalin. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Karena apa? Ini diakui oleh di Asia Tenggara maupun di Asia ini, sirkuit kita aspalnya paling bagus. Kita harus bangga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi kebetulan itu menjadi perbincangan kita tadi sama Pak Ari juga pas sebelum kita memberikan hadiah pada
para pemenang. Dan yang disampaikan ini adalah sirkuit Mandalika adalah sirkuit favorit mereka. Mereka sangat senang ada di sana, di sini, terutama berkaitan dengan tingkat tantangan dan campuran antara straights dan turns-nya. Itu membuat mereka itu sangat-sangat tertantang. Nah, tadi sempat kita bicara mengenai beberapa yang crash seperti Jorge Martin maupun juga Zarco, dan analisa yang disampaikan oleh salah satu yang menguasai teknis adalah tidak ada masalah sama sekali sama tracknya, tapi memang dengan cuaca yang cukup panas, dengan situasi track yang sangat kompetitif, itu kita 0,0 mm sekian aja kita keluar dari line, itu akibatnya bisa sangat fatal. Apalagi di turn 11 yang room for errornya itu sangat kecil, sangat sempit. Jadi ini dibicarakan, jadi tidak ada masalah sama sekali, apalagi orang Indonesia senangnya bisnis-bisnis. Kebanyakan nonton drama horor. Jadi tidak ada, itu bisa dipastikan, tapi memang semua mengagumi sirkuit dan mereka bilang ini sirkuit terindah. Nah, untuk penerbangan juga disampaikan tadi pada kita pembicaraan, alangkah baiknya kalau ada penerbangan bukan hanya dari Perth, tapi juga dari Melbourne, karena mereka habis ini langsung ke Melbourne. Tapi juga dia bilang alangkah baiknya kalau ada dari Doha dan dari Turki, dari Istanbul dan dari Dubai. Karena di sini airportnya sudah memungkinkan. Nah, ini saya langsung tadi menugaskan Ibu Mahde dan Pak Vincent untuk menjajaki. Paling tidak mereka akan melihat bagaimana memodifikasi jadwal penerbangan selama race weekend. Karena ini minatnya banyak, tapi karena mereka harus transit dulu di Bali, mereka harus berganti dengan penerbangan domestik, ini membuat perjalanan mereka sangat panjang. Jadi terima kasih, bukan hanya Perth yang kita lagi jajaki, tapi juga Melbourne, karena habis ini mereka langsung ke Melbourne. Kuala Lumpur, karena sebagian dari Kuala Lumpur tadi, tim dari Kuala Lumpur cukup banyak, dan kita lagi mencoba sama Pak Erik tadi bagaimana membundling ini dengan Sepang. Karena jika kita tuker, mungkin Australia dulu baru sini, ini kita bisa membundling untuk banyak wisatawan dari Malaysia lebih banyak datang ke sini dan wisatawan dari Australia. Tadi ada juga dari bekas Visit Indonesia Tour Officer kita itu menyampaikan banyak minat untuk dari kunjungan dari Australia. Terima kasih. Kemarin ada pembalap ini ya, kemarin ada pembalap Adrian Fernandez, dia bilang pray us to arrive safely sambil ngerekam baling-baling pesawat. Dia kebetulan datang dari Bali, jadi mungkin itu juga ya, ini udah masukan berkali-kali dan ini PR saya sama Pak Ari, karena penerbangan salah satu penerbangan terpendek itu Ngurah Rai ke sini, dan itu hanya dilayani oleh penerbangan melalui pesawat propeller. Jadi ini salah satu yang aman sekali. Saya berulang kali nanya ini, tapi memang ini penerbangan pendek yang permintaannya sangat tinggi, mahal, dan belum tersedia secara luas untuk para wisatawan. Baik, terima kasih banyak Mbak. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, yang cewek dulu, tadi udah cewek, cowok dulu deh, boleh. Silakan Mas. Kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aditya dari Liputan Indonesia TV. Mohon izin Mas Menteri, mau tanya terkait tadi katanya Mas Menteri ketemu dengan pihak Dorna ya. Apa sih yang disampaikan oleh pihak Dorna ke Indonesia? Lalu harapannya apa? Dan juga evaluasi dibandingkan tahun lalu seperti apa? Terima kasih. Pertama, saya bertemu dengan Carmelo, founder dari Dorna, dan juga anaknya Carlos.
didampingi oleh Pak Dirut dan Pak Direktur Keuangan yang ahli motoran. Nah, mereka mengapresiasi perubahannya sangat fantastis. Mereka membandingkan dengan tahun lalu, bagaimana banyak tantangan berkaitan dengan track, dengan infrastruktur. Tahun ini jauh lebih smooth. Mereka mendapatkan banyak apresiasi, bukan hanya dari kru, dari riders, tapi juga dari international media. Mereka membandingkannya dengan race tahun lalu dan race-race lainnya yang baru, tapi ini di tahun kedua kita sudah meningkat secara tajam. Ada masukan juga dari mereka bilang bahwa situasi akomodasi jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Dan walaupun keinginan mereka lebih banyak lagi kamar dan hotel yang tersedia, karena permintaannya tinggi tapi tidak terlalu bisa ditangani. Yang ketiga, mereka menginginkan juga bahwa partnership atau kemitraan kita dengan Dorna ini semakin ditingkatkan ke depan, terutama dalam konsep pemasaran pariwisata dan sports tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Jadi itu yang disampaikan, mereka sangat puas, mereka mengapresiasi pemerintah Indonesia dan mereka mengirimkan salam kepada Bapak Presiden Pak Jokowi yang dari awal ini sangat concern, sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap MotoGP, dan tahun ini rapor kita sangat bagus, dan itu tentunya juga menjadi penyemangat bagi kita agar tahun depan semakin baik dan semakin baik. Ya, amin amin, jadi semakin baik. Oh, ada yang mau nambah ini, Mbak Made, silakan. Silakan Mbak Made. Mungkin sedikit, soalnya tadi saya dampingin Mas Menteri juga. Jadi dari pihak Dorna juga tadi bilang mungkin tahun depan lebih banyak lagi orang Indonesia dari luar Bali, Lombok, itulah ya istilahnya, yang datang lagi ke sini karena ini world class event, jadi bisa dinikmati, didatangi, sehingga pas dengan misi kita BBWI ya, Bangga Berwisata di Indonesia. Ini juga penting, dari Aceh, dari Sulawesi Selatan, silahkan datang. Nah ini saya sudah bicara dengan Mas Ari, mungkin mulai segera setelah ini ada roadshow dengan para dengan Kadis, dengan pemerintah, dengan para fans club ya, riders itu banyak sekali antusias, kemudian dengan asosiasi dan penggemar itu komunitas itu juga penting. Nah ini yang tadi harapannya juga, karena sayang ini udah keren banget, peningkatannya luar biasa baik dari tahun lalu, tahun depan lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa mengikuti. Itu terima kasih. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Ada yang lain silakan. Ya Mbak, silakan Mbak. Ya, silakan. Ya, selamat sore, kenalkan saya Siska dari TVRI. Menyambung pertanyaan tadi mengenai pesawat, jadi juga menarik bahwa tadi dikatakan MotoGP bukan hanya menarik wisatawan asing, tapi juga wisatawan dari dalam negeri sendiri yang menyumbang banyak sekali pendapatan. Tapi banyak juga yang mengeluh tentang kenaikan harga tiket pesawat, apalagi jelang MotoGP. Lalu bagaimana untuk ke depan evaluasinya seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan. Ya, kami menyadari itu menjadi keluhan masyarakat karena harga tiket ini berbanding lurus dengan semakin tingginya permintaan dan semakin mengecilnya persediaan atau pasokan. Nah, tugasnya adalah menambah jumlah penerbangan. Kami berhasil menambah jumlah penerbangan dan menyediakan 6.000 kursi. Tapi karena permintaannya sangat membludak, terutama di akhir minggu ini, maka harga tiket memang masih dirasakan sangat tinggi. Tapi ini juga terjadi di MotoGP di tempat lain. Semua seperti ini. Dan kita bisa memberikan alternatif, dan PR-nya yang saya nanti akan bicara sama Pak Ari dan tim adalah bagaimana kita bisa menciptakan moda transportasi lain seperti jalur laut yang tadi terpikir mungkin kembali diaktifkan, Nusa Dua atau Sanur ke Gili, terus ke Mandalika atau ke Lembar ke Mandalika,
juga penerbangan-penerbangan dari luar negeri yang lebih bisa mendorong jumlah ketersediaan kursi. Misalnya kita kemarin dengan menambah jumlah penerbangan ke Bali melalui Qatar dan melalui Uni Emirat Arab, ini permintaannya sangat tinggi, dan dengan adanya tambahan kursi berangsur tiket ini lebih terjangkau bagi masyarakat. Jadi ini PR buat kita. Kami akan terus bergerak menambah jumlah penerbangan karena infrastrukturnya sudah terbangun. Tinggal kita bagaimana meyakinkan, karena Lombok sudah menjadi destinasi super prioritas, destinasi unggulan. Buktinya Kuala Namu sudah bisa penerbangan langsung dari Doha. Itu karena lobby kita, dan kita bisa meyakinkan karena destinasi super prioritas dan Danau Toba ada di sana. Nah ini Lombok juga, mohon doanya dari teman-teman, kita juga bisa menambah jumlah penerbangan langsung dari luar negeri sehingga harga tiket yang kita harapkan bisa lebih terjangkau. Terima kasih. Ya, kita buka dua pertanyaan. Silakan Pak Vincent. Tadi terkait dengan direct flight, jadi karena memang dulu itu sebelum COVID itu memang kami membawa tim Pak Gubernur dan juga high rank officials dari NTB ini ke Melbourne untuk negosiasi dengan Jetstar, dan pada saat itu berhasil. Namun ada catatannya bahwa memang harus ada kontribusi dari pemerintah daerah. Jadi pada saat itu Badan Promosi Pariwisata NTB ikut mengambil peran dalam mendukung direct flight ini. Jadi kemarin pada saat saya bicara dengan PJ Gubernur pada saat side event Lombok Food Festival, beliau juga memang menginginkan ada direct flight dan lagi mengevaluasi kemampuan daerah untuk bisa memberikan kontribusi untuk direct flight. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Vincent. Saya buka dua pertanyaan. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ilham dari Kompas.com. Mungkin pertanyaan saya lebih ke Pak Dirut ya. Kita patut berbangga dan bahagia hari ini semua dengan prestasi MotoGP. Saya mau tanya soal rencana pembangunan kawasan ekonomi Mandalika ke depannya. Apa saja sport tourism sebagai penguat yang akan dibangun berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin saya menjelaskan. Jadi teman-teman, bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bukan hanya sekedar sirkuitnya saja. Karena sirkuit ini luasannya hanya 37 hektar dari total 1.200 hektar yang kami miliki. Jadi cuma 1/sekiannya yang memang kebetulan dengan dukungan dari pemerintah, sirkuit ini menjadi akselerator pertama, sehingga alhamdulillah bisa dibilang kita berada on the track. Kalau dibilang sukses besar, saya terima kasih, tapi kalau menurut kami, evaluasi kami masih on the track dan masih terus perlu perbaikan. Nah, di tahun depan kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan memulai pembangunan untuk kawasan pacuan kuda yang luasnya hampir sama dengan sirkuit. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau hari ini kita berkumpul ngomongin balapan motor, kalau tahun depan itu mulai pembangunan kan berarti tahun depannya lagi baru selesai insya Allah 2025. Kita akan berkumpul yang kita omongin masalah pembalap kuda. Jadi intinya bahwasannya kawasan ekonomi khusus ini sudah memiliki core-nya. Yang pertama adalah sebagai sports tourism. Yang kedua sebagai entertainment. Kenapa entertainment? Karena kami telah melihat berdasarkan data yang kami juga kumpulkan bahwa kawasan Kuta Lama dan beberapa kami mengadakan side event itu cukup menjadi magnet orang untuk berkumpul. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri bahwa keberadaan kita ini tetap harus saling berkolaborasi menunjang UMKM. Itu wajib. Dan saya itu pun juga janji dari kami TDC terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, berikutnya juga kami belum lama ini baru saja menandatangani MOU. Kalau ini baru MOU. Kalau yang pacuan kuda, insya Allah lagi dalam tahap desain, sudah agreement.
tahun depan mulai pembangunan. Kalau yang satu ini baru saja MOU, yaitu membangun Petro Tennis Stadium. Ya, ini baru MOU. Kita sudah menjajaki persamaan persepsi, sudah setuju. Nah, insya Allah kami akan kejar. Dan kalau misalkan tidak ada rawan melintang, ya di akhir tahun kami baru tanda tangan agreement-nya. Nah, baru setelah itu ada proses desain dan lain-lain. Artinya sebentar lagi, insya Allah apa yang diamanahkan sebagai salah satu DPSP ini sudah kami jalankan di Mandalika. Sebagai penggerak roda ekonomi, mengangkat nama dan country branding Indonesia, ini sudah kami jalankan. Dan terus apa yang tadi disampaikan, kurangnya akomodasi, kurangnya konektivitas itu menjadi PR kami yang khususnya akomodasi. Kami terus akan mencoba meyakinkan para investor, membuat kawasan ini menjadi kondusif sehingga orang itu semakin tertarik untuk datang. Jadi itu kira-kira yang akan saya sampaikan. Kalau beberapa pembangunan kecil, hotel sudah dalam tahap groundbreaking. Sebentar lagi ada 2 hotel yang akan mulai melakukan konstruksi. Jadi semakin hari ini investasi di Mandalika ini semakin menggeliat. Dan itu adalah salah satu amanah yang kami terima sebagai perusahaan pengembang kawasan pariwisata. Dan insya Allah Mandalika TDC bukan hanya di sini aja, nanti kita juga mendapatkan amanah di Labuan Bajo, kita akan mendapatkan amanah di Toba dan lain-lain. Jadi kita mohon doa dan dukungan. Likupang Bunda sekalian. Nilai investasi berapa Pak? Nilai investasi kita di kawasan. Kenapa? Nilai investasi. Kalau nilai investasi pacuan kuda itu mungkin kurang lebih hampir lebih dari 5 juta dolar. Ya, lebih ya. Karena itu kawasan itu menjadi zona sendiri. Ya, jadi kalau ini kan zonanya zona sirkuit. Ya, nanti itu zona sendiri. Jadi pacuan kudanya sendiri mungkin masih sebatas 5 juta dolar. Nanti habis itu kan di dalam pacuan kuda dia membangun asrama kudanya. Kan kudanya butuh tinggal. Nggak kayak kita, kalau motor kan sekarang dimasukin kotak pergi sekarang. Ya kan, kalau kuda itu kan hidup. Ya kan, dia harus duduk di sini dulu, harus nginep dulu, jadi ada hotel kudanya lagi. Nah, hotel kudanya itu mungkin naker 8 juta dolar lagi. Lalu setelah itu nanti ada rumah sakit ya Pak? Rumah sakit kuda. Itu dia akan bangun lagi. Nah, rumah sakit kuda ini juga nanti dia bilang akan sekaligus mengundang asosiasi dokter hewan untuk bisa bukan hanya kuda saja, mungkin yang lain juga. Dan yang terakhir yang menarik adalah pengolahan limbah dari kotoran kudanya. Itu juga bisnis sendiri. Jadi kami happy banget dengan investor ini. Jadi moga-moga doakan aja yang pertama pacuan kudanya dulu jalan. Nah, setelah itu hotel kudanya ada, rumah sakit kudanya ada, dan kemarin kami diinfokan terakhir Mas Menteri bahwa satu kuda itu membutuhkan 3 babysitter. Artinya kita bisa bayangkan satu penyelenggaraan itu kurang lebih membawa hampir 150 kuda. Berarti dia membutuhkan kali 3 dan tentu penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan Mas Menteri amanahkan itu akan tercipta di DPSP ini. Dan tentunya udah kayak Marshall. Kita kan nggak mungkin ke kuda lagi ngambil dari daerah lain. Dan tentunya pasti si babysitternya kuda itu pasti tentunya akan kami karyakan juga menjadi ladang pekerjaan baru untuk masyarakat kawasan Lombok Tengah. Kira-kira itu. Baik, mungkin cukup ya Pak Menteri. Satu deh, oke Pak Menteri masih dulu kan Pak Menteri mau pesan ya sekarang. Boleh Mas? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja, ini kan menjadi persoalan setiap tahun soal lahan yang masih belum dibayarkan. Itu gimana ini? Itu aja sih, terima kasih. Ya. Baik, ini pesanan ini ya Mas ya. Jadi begini. Mungkin saya bisa kasih ke direktur legal saya. Jadi memang sekali lagi saya hanya opening sedikit bahwa tentu kami itu berupaya tegak lurus sesuai dengan mandat dan amanah yang diberikan oleh negara, bahwa kawasan ini secara mutlak juga secara keabsahannya juga sudah kami pegang, dan kami persilahkan buat siapapun orang yang mengklaim untuk menggunakan jalur-jalur hukum yang memang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Nah, Pak Wenda mungkin silakan bisa menambah.
Baik, terima kasih Pak Ari, Menteri, Bapak Ibu, mohon izin. Sebenarnya pertanyaannya jadi berulang-ulang ya. Jadi saya cuma mungkin melengkapi dan menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa pada intinya ITDC ini nggak kebalik hukum, kan? Tapi ya untuk adanya klaim dan lain sebagainya sebaiknya disalurkan ke pengadilan gitu, ke jalur hukum. Kan kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini kan negara hukum ya, gitu. Dan ITDC sendiri tidak mengenal proses-proses di luar dari proses hukum seperti sambung data dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ya silakan saja ke pengadilan tentunya dengan dokumen yang lengkap, gitu, tidak dengan dokumen yang sporadik. Gitu. Jadi clear banget gitu ya bahwa sekali lagi ITDC ini kita tentunya beroperasi di Indonesia sebagai negara hukum dan apabila ada klaim dan lain sebagainya silakan ke pengadilan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada kata terakhir dari Pak Menteri. Bungkus. Jadi baik, bungkus ya Pak. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman media yang telah hadir pada sore hari ini dan kepada Pak Menteri kita yang hebat yaitu Bapak Sandiaga Uno yang telah memberikan seluruh kesempatan untuk kita bertanya, dan ini adalah satu kesempatan kita untuk melihat Indonesia ke depan lebih maju dengan apa yang dibangun oleh teman-teman dari ITDC. Terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih banyak Ibu Deputi, Ibu Martini dan Ibu Pak Vincent serta Pak Fajar. Terima kasih, mungkin kita foto bersama dulu Bapak. Silakan Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya kita semua. Teman-teman media, bentar lagi ada